Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Fatah Naro. Dan hari ini kita bakal bahas lanjutan perjuangan luar biasa pembalap muda Indonesia Race to Moto3 Junior kemarin. Siapa lagi kalau bukan Kiandra Ramadipa yang super rider dari Yogyakarta di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 seri Catalunya. Kalau di Race 1, Rama sukses meraih podium ketiga setelah drama penalti, tampil luar biasa dan finish di posisi ke-6 dalam balapan super ketat khas Moto3 Junior. Dan yang bikin makin gila, hasil konsisten ini membuat Kiandra sekarang naik ke posisi 2 klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026. Yes, pembalap Indonesia sekarang ada di posisi 2 klasemen kejuaraan dunia junior. Oke, langsung aja kita bahas lengkap drama Race to Catalunya. Race kedua berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Balapan berlangsung sepanjang 14 lap dengan total jarak 65,2 km. Trek dalam kondisi dry alias kering. Dan sejak awal, balapan langsung berlangsung brutal. Moto3 Junior memang terkenal sangat rapat. Kadang posisi pertama sampai posisi 10, selisihnya cuma 1 detik. Dan itu benar-benar terjadi di race ini. Saat start dimulai, Leonardo Zani langsung memimpin balapan. Tetapi Kiandra Ramadipa langsung menempel grup depan sejak lap pertama. Dan yang bikin kagum, Rama terlihat jauh lebih tenang dibanding race 1. Dia lebih sabar memilih momen overtake, lebih disiplin menjaga racing line, dan sangat pintar memanfaatkan slipstream. Pada lap kedua, Kiandra mulai menunjukkan kecepatannya. Dia mencatat base lap 1 menit 48 detik 752. Dan ini bukan catatan biasa, karena pace Kiandra benar-benar setara rider-rider papan depan. Bahkan berdasarkan data ideal lap, Kiandra sebenarnya punya potensi waktu 1 menit 48 detik 475. Artinya secara murni kecepatan, Rama sangat kompetitif. Nah, teman-teman, masuk pertengahan race, drama mulai terjadi. Posisi berubah terus hampir setiap tikungan. Kadang Kiandra naik ke posisi 2, lalu turun ke posisi 5. Kemudian kembali masuk 3 besar. Moto3 memang benar-benar gila. Dan dari lap chart resmi race, Kiandra beberapa kali terlihat berada di rombongan perebut podium. Yang menarik, di lap ke-6 dan lap ke-7, Kiandra bahkan sempat berada di posisi kedua, dan gapnya ke leader sangat tipis. Hanya beberapa puluh milidetik saja. Artinya, peluang podium, bahkan kemenangan, sebenarnya terbuka lebar. Tetapi seperti biasa, slipstream Catalunya membuat race benar-benar sulit diprediksi. Pada lap-lap akhir, 10 rider depan nyaris berada dalam satu grup. Sedikit salah keluar tikungan saja, bisa langsung kehilangan banyak posisi. Dan akhirnya setelah 14 laps yang sangat intens, Giulio Pugliese keluar sebagai pemenang race dengan waktu 25 menit 38,358 detik. Posisi kedua, Travis Borg. Posisi ketiga, Fernando Bujosa. Sedangkan Kiandra Ramadipa finish posisi ke-6 dengan gap hanya 0,252 detik dari pemenang. Coba bayangkan, dari posisi pertama sampai ke-6, selisihnya cuma 1/4 detik. Ini benar-benar salah satu finish paling ketat musim ini. Yang bikin bangga, Kiandra jadi salah satu rider paling konsisten sepanjang seri Catalunya. Race 1 podium ketiga, Race 2 finish ke-6 dengan gap super tipis, dan hasil itu akhirnya membuat Rama naik ke posisi 2 klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026 dengan total 26 poin. Hanya kalah dari Giulio Pugliese yang memimpin klasemen dengan 45 poin.
Dan ini pencapaian yang sangat besar. Karena Kiandra masih berusia 16 tahun. Tetapi sudah mampu bertarung melawan rider-rider top Eropa di level Moto3 Junior World Championship. Kalau kita lihat data top speed, Kiandra mencatat kecepatan maksimal 242,7 km per jam dan kecepatan rata-ratanya 240,7 km per jam. Artinya, motor Honda Asia Dream Racing Junior Team benar-benar kompetitif dan Kiandra juga mampu memaksimalkan paket motornya dengan sangat baik. Yang paling menarik menurut saya adalah race intelligence Kiandra. Dia tidak terlalu agresif secara berlebihan, tetapi selalu tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Skill seperti ini biasanya dimiliki rider yang punya masa depan besar. Sekarang, fans Indonesia mulai benar-benar optimis karena akhirnya kita punya generasi rider muda yang serius berkembang di Eropa. Ada Veda Pratama, ada Kiandra Ramadipa, dan beberapa rider lain yang mulai diperhitungkan. Bahkan banyak fans luar negeri sekarang mulai memperhatikan Kiandra. Karena performanya sangat stabil, dan di Moto3, konsistensi jauh lebih penting dibanding cuma cepat satu race. Kalau Kiandra terus tampil seperti ini, bukan tidak mungkin musim ini dia bisa meraih kemenangan pertama di Moto3 Junior. Dan kalau itu terjadi, nama Indonesia akan makin diperhitungkan di pedok Eropa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lebih detail lagi, Race to Catalunya ini sebenarnya memperlihatkan betapa gilanya persaingan Moto3 Junior saat ini. Karena perbedaan kecepatan antar rider depan benar-benar sangat tipis. Dan Kiandra Ramadipa terbukti mampu bersaing dengan rider-rider tercepat dunia junior saat ini. Coba kita lihat data top speed dulu. Rider tercepat di race ini adalah Kiatisak Singhapong dari Thailand. Dia mencatat top speed 247,7 km per jam. Sangat cepat. Tetapi menariknya, walaupun Kiatisak punya top speed tertinggi, dia hanya finish posisi 11. Ini menunjukkan bahwa di Moto3, top speed saja tidak cukup. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat data Ideal Lab, Kiandra sebenarnya termasuk salah satu rider tercepat di race ini. Ideal lap Rama, 1 menit 48,475 detik. Dan ini bahkan lebih cepat dibanding beberapa rider yang finish di depannya. Artinya secara murni kecepatan, Rama sebenarnya punya potensi podium bahkan kemenangan. Yang membuat Kiandra sangat kompetitif adalah sektor 2. Data resmi menunjukkan Rama mencatat sektor 2 terbaik, 34,869 detik. Ini sangat penting, karena sektor 2 Catalunya terkenal teknikal, banyak tikungan cepat dan perubahan arah. Kalau rider bisa cepat di sektor ini, berarti kemampuan cornering dan racing lainnya sangat bagus. Dan inilah alasan banyak pengamat mulai kagum dengan Kiandra. Karena dia bukan cuma mengandalkan slipstream, tetapi benar-benar cepat secara teknik riding. Kalau kita lihat lap demi lap, Kiandra juga sangat konsisten. Hampir semua lapnya berada di kisaran 1 menit 49 detik rendah. Dan di Moto3, konsistensi seperti ini sangat sulit dilakukan, karena rider terus bertarung dalam jarak sangat dekat. Bahkan di lap terakhir, posisi pertama sampai ke-6 hanya dipisahkan 0,252 detik saja. Ini luar biasa rapat, dan Kiandra ada tepat di tengah pertarungan itu. Kiandra mulai menunjukkan kualitas sebagai rider komplet. Dia cepat, konsisten, punya mental duel, dan makin latang membaca jalannya race. Karena di Moto3, kadang rider tercepat belum tentu menang. Yang menang biasanya rider paling cerdas membaca situasi. Dan sekarang Kiandra mulai menunjukkan kemampuan itu.
Dan sekarang klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026. Giulio Pugliese, 45 poin. Kiandra Ramadipa, 26 poin. Leonardo Zani, 25 poin. Ryota Ogiwara, 22 poin. Carlos Cano, 21 poin. Yes! Pembalap Indonesia sekarang ada di posisi 2 klasemen. Luar biasa. Ini benar-benar bikin bangga, karena sekarang Indonesia talenta pembalap-pembalap hebat untuk bisa tampil di World Champions. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap Race 2 Moto3 Junior Catalunya 2026. Kalau menurut kalian, apakah Kiandra Ramadipa bisa meraih kemenangan pertamanya musim ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Let's gas next race! Travis Borg won't believe it. It could have gone any way.